atau sejauh mana undang-undang ini berefek setelah dibuat, ya, atau seberapa urgent, seberapa bermanfaat kehadiran undang-undang itu menjadi pertanyaan-pertanyaan dari aspek filosofis. Kemudian aspek sosiologis atau kemasyarakatan juga harus dilihat. Karena nanti undang-undang tersebut juga akan berlaku bagi masyarakat. Maka penting artinya memastikan bahwa masyarakat itu tahu, masyarakat itu paham, sanggup nantinya untuk melaksanakan undang-undang yang diberlakukan itu. Maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melihat segmen atau arah atau aspek sosiologis ini, sehingga keberadaan undang-undang yang dibuat itu benar-benar efektif berlaku bagi masyarakat. Jangan pula setelah dibuat menjadi tidak berlaku, masyarakat tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Ya karena ketika proses pembuatan pemerintah sendiri tidak mempertimbangkan aspek sosiologis ini. Ya, ada aspek-aspek lain yang mungkin tidak disebut di slide ini. Profesor Jim Lee misalnya mengatakan ada aspek lain, aspek historis ya atau aspek sejarah yang juga harus dilihat. Ya, ketika Aceh diberikan misalnya partai politik lokal atau ketika Aceh diberikan undang-undang khusus, otonomi khusus, ada aspek historis yang di dalamnya berisi partai politik lokal salah satu. Karena memang dari dulu Aceh memiliki kontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia misalnya. Atau ketika pemerintah memberlakukan syariat Islam di Aceh. Ada aspek historis bahwa dari dulu masyarakat Aceh itu sudah hidup bersama dengan syariat Islam. Sudah melekat, sudah dipraktekkan. Maka ketika pemberlakuan syariat Islam terjadi di Aceh itu sama seperti diharapkan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi keinginan masyarakat. Ada satu lagi kalau menurut Prof. Jim Lee aspek politis ya. Aspek politis tentu aspek yang melihat dari aspek politiknya ya, dari aspek kepentingannya. Ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang tertentu, apa efek politik yang kira-kira muncul ya, itu juga harus menjadi pertimbangan, atau bahasa lain itu menjadi karakter atau pola pikir atau hal-hal yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Kemudian yang keempat, pembentukan peraturan perundang-undangan ya, pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan yang ada, harus pula mempunyai jangkauan masa depan. Saya kira ini jelas. Maksudnya jangan pula undang-undang ini buat itu hanya punya daya berlaku 3 tahun. Ya. Tapi setelah ada teknologi baru, ketentuan baru, menjadi tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena terbentur oleh regulasi atau peraturan yang ada. Jadi penting artinya memastikan bahwa peraturan yang dibuat itu tidak hanya berlaku pada keadaan sekarang, tapi juga harus mampu menjangkau masa depan. Sehingga undang-undang yang dibuat itu bisa berlaku kini dan seterusnya. Itu yang keempat. Yang kelima, pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum, tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran. Ya. Maksudnya begini, kalau bicara kepastian hukum kan itu bicara hukum seolah-olah hanya melihat si A bersalah, si A dihukum, si A mencuri, si A dihukum. Hukum seharusnya tidak hanya melihat itu. Ya, kepastian memang diperlukan. Karena kepastian itu memberikan sesuatu yang nyaman, yang pasti bagi masyarakat. Dalam arti begini, kepastian itu kan bicara hak Anda adalah hak Anda. Hak orang adalah hak orang. Kewajiban Anda kerjakan, kewajiban orang kerjakan. Si A mencuri, kepastian hukum dalam undang-undang kita mengatakan si A harus dihukum. Berapa hukuman juga ada dalam undang-undang. Nah, itu adalah kepastian hukum. Tapi hukum yang dibuat pada negara kita
karakternya tidak hanya itu. Ya, bagaimana hukum yang dibuat itu? Selain memang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, ya, ada kejelasan bagi masyarakat, juga dapat menjadi instrumen keadilan dan kebenaran. Bahwa hukum yang ada diharapkan bisa menjadi sarana keadilan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat yang selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan, hukum diharapkan mampu merumuskan keadilan itu. Ya, bagaimana? Yaitu tugas pemerintah nanti untuk memastikan bagaimana apa yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat tadi lewat keadilannya. Tentu keadilan kalau kita rujuk pada pendapat Aristoteles, secara umum keadilan itu dipahami kita mendapatkan hak kita, melaksanakan kewajiban kita. Pada saat bersamaan kita juga mengetahui hak orang, ya, dan juga apa yang menjadi kewajiban orang. Sehingga hak kita adalah hak kita. Atau bahasa lain, jangan pula hak kita, hak orang. Atau hak orang adalah hak kita. Itu keadilan. Atau Aristoteles mengatakan ada dua jenis keadilan. Ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif. Keadilan distributif itu keadilan yang ya tidak melihat kinerja. Keadilan namanya distributif, merata. Si A PNS, mau kerja tidak kerja, sepanjang dia PNS bergolongan 3, maka sepanjang itu dia masih mendapatkan gaji sebesar 2.500.000. Tapi kalau keadaan komutatif, keadilan yang melihat kinerja. Ketika dia berkinerja baik, maka dia mendapatkan tambahan. Ketika dia berkinerja kurang baik, maka dia tidak mendapatkan tambahan. Nah, itu keadilan. Nah, selain itu hukum juga menjadi sarana kebenaran. Bagaimana instrumen-instrumen atau pasal-pasal yang dibuat dalam hukum itu mampu mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang terjadi atau yang disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Sarana-sarana dalam hukum itu atau pasal-pasal dalam hukum itu dapat membuat atau mendesain bagaimana pengungkapan itu bisa terjadi dan dilaksanakan. Yang keenam adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat. Saya kira ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya terkait dengan produk hukum konservatif, ya, atau juga produk hukum populis. Kita sudah membahas itu, atau produk hukum progresif yang memang atau responsif. Itu sudah jelas bahwa karakter pembentukan peraturan perundang-undangan kita itu memang sekarang ini itu memang membuka ruang kepada masyarakat. Dan memang itu harus terjadi. Karena seperti penjelasan di atas tadi, pada akhirnya hukum nanti juga akan diberlakukan kepada masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat tidak dilibatkan ketika hukum berlaku bagi mereka. Dan yang terakhir dalam pola ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada azas dan materi muatan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, ini ada azas dan materi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kalau tidak salah itu pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu terdapat azas-azas yang harus diperhatikan, yang harus dilihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kenapa ini perlu diketahui agar kita bisa melihat bagaimana sebenarnya karakter daripada undang-undang yang dibuat di dalam atau undang-undang yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, apa tujuan akhir dari politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu, ya. Jadi pada akhirnya peraturan perundang-undangan itu diharapkan mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di masyarakat kita. Nah, saya kira itu mungkin bagian akhir dari materi tentang politik hukum dalam peraturan perundang-undangan kita. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup dan kalau bisa kita jawab. Kalau tidak mungkin kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena memang ini suasananya tidak karena